Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Shadaqallahul azim. Ayat ini persis sesudah ayat yang terkait dengan ulas kelompok orang yang membangun masjid, tetapi hanya untuk mencari kasus perpecahan bahkan sampai kepada tingkat kekufuran. Ini tentu saja oleh Allah dinyatakan dalam ayat 108-nya dengan ungkapan la taqum fihi abadan. Jangan kau berdiri menegakkan apapun, salat, ibadah dan kebaikan apapun di dalam masjid seperti itu. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari sejak awal pertama kali dibangunnya, bahkan diniatkan dalam rangka membangun menyempurnakan ketakwaan, itulah yang paling berhak untuk kau tinggal di dalamnya. Kau tegakkan, kau berdiri menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan kebaikan, keimanan dan lain sebagainya. Ahaqqu an taquma fi. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalamnya terdapat rijal, orang-orang yang mencintai untuk mensucikan dirinya, karena Allah memang sangat mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Seperti itulah yang bagaimana ayat ini memberikan semacam landasan dalam membangun sebuah masyarakat. Kita sekarang berada di mana ini? Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang. Ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, kita membangun seperti kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai semua peradaban itu ada dari masjid. Dimulai dari masjid. Dimulai dari masjid, baik itu pendidikan, politik, budaya dan seterusnya. Rasulullah memulainya dalam masjid. Berawalnya dari masjid. Bahkan membangun kehidupan berbangsa bernegara ya. Berbangsa dan bernegara. Peradaban, semua peradaban dibangun dari sebuah masjid. Makanya masjid itu bukan hanya untuk sholat saja, tapi semua segala hal bisa dilakukan di dalam masjid dengan catatan bahwa orang yang masuk ke dalam masjid itu dalam keadaan mutatohirin tadi, dalam keadaan suci, ya, selalu mensucikan diri, ya, dari wudu dan seterusnya. Kemudian kalau saya berbicara tentang pendidikan itu tidak mengenal ruang dan waktu. Artinya segala sesuatu bisa dimulai dari masjid, dari baik pendidikan, karena segala sesuatu itu hanya melalui pendidikan. Insya Allah ketika kita ingin membangun masjid, memakmurkan masjid, maka kita bangun juga adalah sebuah pendidikan di dalamnya yang insya Allah akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan salah satu sabda Nabi yang diingatkan kepada kita, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bukan hanya tempat seperti ini yang didedikasikan, dipersembahkan sebagai tempat khusus masjid, bahkan telah dijadikan untukku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untukku bumi ini sebagai masjid, tempat ketundukan, kepatuhan, sujud patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa tuhura, dan suci lagi menyucikan. Seperti itu. Pada saat tidak ada air maka kita boleh tayamum, ya, untuk mensucikan diri kita. Begitulah indahnya agama yang kita cintai. Peradaban masjid adalah peradaban ketundukan, kepatuhan kepada perintah, kepada aturan-aturan kebaikan yang dibuat terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian oleh siapapun yang dijadikan sebagai ulil amri tadi, ya, dalam urusan politik ketika membuat peraturan, konstitusi, undang-undang dasar, Pancasila, bahkan undang-undang yang lainnya. Kita punya kewajiban mematuhi, karena peradaban masjid adalah sebuah peradaban kepatuhan, ketundukan. Dan itu yang diperlukan dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Sudah barang tentu kepatuhan dan ketundukan kepada aturan yang benar, terutama dengan standar ketuhanan yang Maha Esa. Bagi umat Islam, standarnya adalah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka beriman serta bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tambahan lain? Dan salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat seperti Abu Bakar,
Umar, Utsman, dan Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya menjadi pemimpin-pemimpin besar ya, di muka bumi ini, terutama barangkali di Timur Tengah dulu. Ya, semuanya dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat di dalam masjid. Insya Allah. Kita mulai peradaban kita dalam masjid dengan pendidikan yang luar biasa, yang semuanya terbentang ya luas. Bagaimana Al-Quran itu menerangkan seluruh aspek kehidupan dalam kehidupan kita, semuanya sudah diterjemahkan dalam Al-Quran. Tinggal kita mau tunduk atau tidak kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali ya. Ya, kita cukup ditutup. Kita bangga ya dengan masjid yang begitu megah di daerah ini, daerah Semarang ini. Dan mudah-mudahan ini pun akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap umat dan bangsa ini. Kita mulai pendidikan ini dari masjid. Ya, dan insya Allah pendidikan dari masjid tidak akan menghasilkan generasi atau warga negara yang membangkang. Semuanya akan patuh dengan catatan kepatuhan itu untuk kebaikan bersama menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan masjid tidak pernah mengajarkan orang-orang yang jelek, artinya orang apalagi yang jahat. sudah beradab, apalagi jahat. Ya, insya Allah dari masjid ini dibangun karakter umat, karakter bangsa, dimulai dari individu-individu yang insya Allah taat kepada aturan Allah dan taat terhadap aturan negara. Itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.